omset mungkin sebenarnya sih cukup rahasia ya. Yeah. Cuma mungkin kemarin bocorannya pas ketika saya cek rekening koran itu 1 tahun hampir 400 juta ya. 1 tahun 400 juta, wow. Responnya dari pas pertama saya posting, pas pertama saya buat itu langsung cukup banyak pesanan yang masuk. Dari sana terus berlanjut untuk ciplukan ini, saya ulik-ulik terus untuk ciplukannya sampai saya nambah petani lagi. Tahukah Anda, buah ini ternyata bisa dibudidaya dalam skala besar dan memiliki hasil yang banyak. Lalu, bagaimana cara membudidayanya yang baik dan benar? Serta bagaimana cara pemasarannya? Mari kita simak kisah berikut ini. Siapa menyangka tanaman liar yang biasa tumbuh di tanah lembab seperti di pinggir selokan memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan. Goldenberry atau lebih dikenal dengan ciplukan, buah kecil berwarna kuning yang ditutupi kelopak seperti kertas ini termasuk tumbuhan musiman yang hanya tumbuh 1 kali dalam setahun, yakni pada musim hujan. Goldenberry dapat kita temui di hampir seluruh bagian di Indonesia. Hal ini dikarenakan goldenberry mudah ditanam dan bisa tumbuh di ketinggian 0 hingga 1.800 meter di atas air. Selain di pinggir selokan, tumbuhan ini juga biasanya tumbuh liar di lereng gunung atau di tebing sungai. Ciplukan memang memiliki khasiat yang banyak dan peluang pasarnya pun terbuka untuk mereka yang mau berusaha. Peluang inilah yang dibaca oleh pemuda bernama Syahril Mubarak, pemuda asal Bandung, Jawa Barat, seorang petani ciplukan yang sukses mengubah gulma menjadi rupiah. Syahril pun tak sendiri, ia melibatkan petani-petani lokal untuk melihat potensi usaha ini, hingga membantu petani dalam memasarkan buah yang ditanam oleh petani. Tahun 2018, awal mula ia memulai budidaya ciplukan tersebut. Berawal dari sang kakak yang menanam buah ciplukan, lalu meminta Syahril menjualkannya. Dari sana, Syahril menjadi tahu ternyata buah ini cukup banyak peminatnya. Hingga akhirnya ia menanamnya secara massal. Ia pun membantu para petani lain dalam hal penjualan buah ciplukan tersebut. Pertamanya kebetulan kakak nanam, terus dia bantu untuk minta untuk saya untuk jualin. Terus saya cobain jualin karena memang saya basicnya udah jualan online dari sebelumnya. Saya lanjutin buat toko dan sebagainya untuk pemasaran ciplukan, dan alhamdulillah memang responnya sangat bagus. Responnya dari pas pertama saya posting, pas pertama saya buat itu langsung cukup banyak pesanan yang masuk. Dari sana terus berlanjut untuk ciplukan ini, saya ulik-ulik terus untuk ciplukannya sampai saya nambah petani lagi. Ciplukan sendiri banyak sekali manfaatnya untuk penyembuhan. Dan menurut Syahril, untuk proses budidayanya cukup mudah karena tanaman tersebut tumbuh liar pun bisa. Bahkan ada beberapa petani mitra dari Syahril yang menanamnya hanya di pinggir-pinggir kebunnya. Namun setelah melihat hasilnya, banyak pula dari petani yang mulai serius menanam buah ciplukan tersebut. Syahril mengaku awalnya hanya menanam buah ciplukan ini secara organik, namun setelah menanam secara besar-besaran untuk menghasilkan tanaman buah yang bagus dan maksimal, ia pun melakukan perawatan. Menurut Syahril, lampion yang ada pada buah tersebut dapat menjadi pelindung dari pestisida yang digunakan. Syahril memiliki sekitar 11 mitra petani yang aktif dan total luas kebun yang dimiliki itu sekitar 1,5 hektar dengan hasil per hari sekitar 40 kg. Syahril pun memberlakukan rotasi tanam, ada pola tanam dan pola panen. Gunanya agar 1 tahun panen non-stop. Sebelumnya itu di sini kan ada ciplukan, memang ada isu ya dari luaran sana. Dari sebelumnya katanya ciplukan ini sangat bagus gitu, katanya nilai jualnya, jadi para petani banyak sih yang nanam gitu. Nah tapi mereka nggak bisa jualnya gitu, ternyata nggak ada pasarnya. Nah, waktu itu saya coba pasarin gitu sendiri. Yang paling banyak itu kebanyakan yang konsumen itu dia punya penyakit semacam diabetes, buat stroke,
buat epilepsi. Untuk manfaatnya sangat banyak ya, karena memang kandungannya sangat kaya akan antioksidan, terus vitamin C-nya juga tinggi gitu. Jadi memang buat tubuh itu manfaatnya sangat banyak. Proses budidaya ciplukan ini dimulai dari proses penyemaian, pembekongan, pemindahan ke kebun, perawatan, panen, dan terakhir packing. Untuk proses penyemaiannya sendiri, karena tanah di daerah Syahril sudah bagus dan subur, tidak perlu ditambah pupuk lagi. Namun, untuk tanah yang kurang subur, bisa ditambah pupuk organik atau pupuk kandang dengan perbandingan setengah pupuk, setengah kandang. Benih ciplukan sendiri ia dapat dari buah pertama yang berbuah dari pohon. Untuk satu polybag bisa diisi 2 biji. Untuk antisipasi, jika satu tidak hidup, masih ada satu lagi. Untuk penyiramannya, cukup disiram 1 kali dalam sehari. 1 bulan kemudian, dengan ketinggian sekitar 15 hingga 20 cm, sudah siap dipindahkan ke lahan tanam, dengan jarak tanam 1 hingga 2 meter per tanaman. Untuk lahan tanam sendiri, dibuat bedengan agar mudah dalam pengairan. Ciplukan sendiri bukan tanaman merambat ataupun tegak, jadi harus dibantu oleh tiang bambu. Di tempat Syahril, tanah yang sudah gembur tidak diberi pupuk lagi, kecuali untuk tanah yang sudah berkali-kali dipakai, dan itu pun ia menggunakan pupuk organik. Menurut Syahril, ciplukan tidak cocok dengan pupuk kimia karena berefek pada bentuk ciplukan yang kecil buahnya. Untuk perawatannya sendiri, daun yang kuning akan dibuang dan tangkai yang keluar dimasukkan kembali ke benang agar tumbuhnya rapi. Menurut Syahril, daunnya tidak boleh banyak karena berpengaruh pada buah. Jika daunnya terlalu banyak, maka buahnya akan sedikit. Kalau di sini justru banyak juga petani mitra kami yang nanamnya itu di pinggir-pinggir kebun aja. Jadi pas pertama karena mungkin dia belum yakin untuk nanam secara banyak. Jadi dia pertamanya nyobain di pinggir-pinggir kebun dulu. Kalau dia terus cobain dijual ke sini kerjasama, terus bagus, perjalanannya bagus, dan akhirnya mereka kebun secara serius. Kalau waktu pas pertama nanam itu 100% sampai panen itu organik tanpa ada pestisida, tanpa pupuk apapun, secara alami sekali. Tapi kalau setelah dibudidayakan secara ini memang perlu perawatan supaya untuk menghasilkan buah yang bagus ya, buah yang maksimal. Karena kan ini lampion, ini ada kelopaknya atau lampionnya, dia melindungi buahnya gitu. Kalaupun contoh nih ada ulat ya, serangan ulat, kita kan semprot nih, petani semprot buat ulat. Nah buahnya itu aman, terlindungi sama si lampionnya. Jadi buahnya aman tanpa pestisida, jadi bisa dimakan secara langsung. Untuk kerjasama dengan para mitra sendiri, Syahril sudah menyiapkan bibitnya, lalu mensuplai benang, serta untuk hasil panennya juga Syahril yang akan menampung dan memasarkannya. Ciplukan siap panen yaitu yang sudah berwarna kuning. Dari masa tanam ke masa panen sekitar 6 hingga 8 bulan. Masa produktif pohon ciplukan sendiri sekitar 1 tahun dan panennya sekitar 3 hari sekali. Buah ciplukan yang telah dipanen akan masuk ke fase sortir dan pemakingan. Untuk proses pemakingan sendiri ada ukurannya. Untuk 1 ons dihargai sekitar Rp17.000. Dari situ Syahril mengaku mampu meraup omset sekitar 400 juta dalam setahun. Syahril sendiri memasarkan buahnya secara online. Menurut Syahril, banyak sekali keuntungan dari penjualan online ini. Salah satunya, pembeli akan mendapatkan buah yang fresh karena melalui tangan pertama, lalu memotong biaya produksi itu sendiri, dan untuk petani sendiri, harganya akan stabil. Untuk menjaga kestabilan penjualan, Syahril dan tim terus mengedukasi tentang buah ciplukan ini. Kedepannya, Syahril juga berencana untuk merambah pasar ekspor. Ia mengaku sudah mendapat beberapa link untuk menjual buahnya. Kita punya 11 mitra petani yang aktif.
total luas kebunnya untuk ciplukan ada 1,5 hektar. Kalau per hari mungkin sekitar 40 kilo, tapi kan ada rotasi tanam, sama ada pola panen, sama ada pola tanam. Jadi supaya berkelanjutan setiap tahun itu non-stop. Jadi yang kebun ini, yang blok A, kita kasih blok A itu 3 bulan tanam baru tanam. Yang blok B itu sudah 3 bulan udah siap tanam gitu. Yang blok C dia udah panen seperti itu. Keuntungan dari penjualan online yang pertama dari konsumen dulu ya. Dari konsumen dia mendapatkan barang yang lebih fresh karena kan langsung dari kita ya, langsung dari konsumen fresh. Terus yang kedua memotong biaya produksi lagi ya, untuk rantai produksinya gitu, supplier dan lain-lain kan dipotong ya langsung dari kita gitu. Nah terus juga untuk ke petaninya juga kita punya kestabilan harga. Untuk penjualan kita terus gerilya ya setiap hari. Kita lihat juga untuk mekanisme online ya gitu. Dan memang kalau misalkan ciplukan ini kan buah yang eksotis ya, karena ini kaya akan manfaat ya. Yang pertama itu harus belajar dulu ya, karena untuk online ini kan nggak mungkin untuk orang awam mungkin agak susah ya. Mungkin yang pertama itu harus belajar dulu, investasi leher ke atas. Kalau omset mungkin sebenarnya sih cukup rahasia ya. Cuma mungkin kemarin bocorannya pas ketika saya cek rekening koran itu 1 tahun hampir 400 juta. Ya untuk selanjutnya kita ada proyek yang cukup besar. Jadi kita sudah kerjasama sama pengusaha yang lain, sama digital marketing. Kita akan ekspor gitu. Nah untuk pasarnya sendiri kita udah punya link-linknya. Tinggal kita sekarang lagi gerilya untuk produksinya. Syahril juga memberi saran kepada pemula dalam proses pemasaran buah ciplukan. Bersemangatlah dalam mempelajari pasar dan bergabunglah dengan komunitas, karena dunia digital marketing ini selalu berkembang. Begitu tuturnya. Bagaimana? Tertarik untuk memulainya?